teman-teman di mahasiswa itu urunan ini misalnya. Urunan beli kambing. Atau itu sapi, gimana Pak gitu kalau ya. kambing itu? Hai, jumpa lagi di podcast Halo Ugris bersama saya Wiwit. Dan kali ini pada hari spesial ini, tepatnya pada peringatan Hari Raya Idul Adha. Ayo teman-teman semua, di rumah udah makan apa aja nih? Udah ada yang makan sate kambing? Atau udah ada makan rendang daging mungkin? Apapun makanannya, yang penting sekarang dinikmatin aja dulu. Dan sembari menikmatin, bisa pantau di podcast Halo Ugris ini bersama bintang tamu yang kali ini agak sedikit berbeda. Kalau kemarin cewek, sekarang ada Bapak-Bapak Ustadz. Iya, Bapak-Bapak Ustadz siapakah itu? Mungkin teman-teman di Ugris sudah ada yang banyak yang tahu ya, karena beliau memang seorang pengajar, beliau dosen di FIP dan Kepala Pengembangan MKU Pendidikan Agama. Udah tahu? Pasti udah lihat tuh, udah kenal? Ya, di sebelah saya sudah ada Bapak Sunan Baidowi. Pak Sunan, apa kabar? Alhamdulillah, Assalamualaikum Mas Wid. Waalaikumsalam, baik-baik saja. Saya Pak Sunan. Terima kasih ini sudah mau hadir ini. Oke, Mas Pak Sunan ini lagi jadi panitia, tapi saya culik ke sini untuk ngobrol-ngobrol sebentar. Siap-siap. Soalnya Pak Sunan juga ini adalah sekarang menjadi ketua panitia penyembelihan hewan kurban ya Pak ya? Ya, betul. Iya. Di belakang sana itu hewan-hewannya sapi. Ada 7 ya Pak ya? Ada 7. Sapi ada 7 ini sedang tetel-tetel gitu ya, sedang dipotong-potong untuk nanti siang akan dibagikan ke warga sekitar dan kepada Sivitas Akademik Universitas PGRI Semarang. Nah nih ngomong-ngomong nih, Pak atau Ustadz ya ini? Ustadz Sunan ini ya? Pak saja. Oke Pak Sunan, ini kami lagi ada di kampus 4. Pak, saya mau tanya ini kira-kira persiapannya gimana? Kemarin sampai hari ini bisa terselenggara itu persiapan untuk penyembelihan hewan kurban itu gimana Pak? Baik, terima kasih Mas Wid. Memang kurban untuk tahun ini spesial sekali. Iya, sangat spesial. Iya, karena kita masih diliputi dengan kondisi yang Pandemi, masih seperti ya. ini juga Mas Wid. Di samping itu juga karena ada semacam sudah menjadi rutinitas kampus Ugris. Ugris ingin selalu tidak ketinggalan momen. Betul. Artinya pada momen ini, momen Idul Adha, Ugris juga senantiasa berusaha untuk setiap tahunnya mesti mengadakan ya. Apapun kondisinya. Meskipun dalam situasi pandemi ini ya Pak ya. Tentunya kan dengan resiko-resiko. Iya. Resikonya konsekuensi lah, bukan aja. Konsekuensinya berarti harus mengikuti protokol kesehatan yang ada. Iya. Jadi bagaimana biar kita tetap melaksanakan kurban itu dan tetap juga harus menerapkan protokol. Nah, ini maaf saya potong Pak. Ya. Protokolnya bisa diceritakan nggak kira-kira sebelum proses penyembelihan apa aja tuh yang diterapkan di sini? Jadi memang sudah instruksi dari Bapak Rektor bahwa dalam proses penyembelihan hewan kurban itu yang pertama dari penjagal itu dilakukan tes genus juga. Betul. Tadi pagi saya lihat semua tuh panitia tes genus semua. Tes genus karena untuk memastikan bahwa yang terlibat dalam acara ini semuanya semuanya sehat. Iya, betul. Di samping itu juga dalam pendistribusian daging kita tidak mendatangkan warga langsung ke Ugris. Ya, tetapi seperti tahun-tahun kemarin juga kita mencoba untuk meminimalisir yang datang ke sini biar tidak berdesakan, bergerumpul sehingga prokes masih tetap bisa dijalankan. Jadi dikirim langsung ke rumah betul, ya? Betul sekali Mas Wid. Jadi melalui perwakilan RT-RT yang sudah kami tunjuk dan juga ada panti asuhan juga Mas Wid, ada panti asuhan, pondok pesantren dan juga dari teman-teman PKL. Karena untuk tahun ini kami memandang apalagi ini di situasi PPKM darurat yang paling terdampak tentunya yang kita lihat di televisi yang sering adalah para PKL. Iya, betul. Karena itu kita mencobalah untuk dengan PKL ini memberikan perhatian dengan cara memberikan daging kurban ini kepada mereka. Oke, kalau boleh tahu ini nanti berarti daerah mana saja Pak di sekitar sini Pak?
Kita utamakan yang paling dekat dengan kampus kita. Yang paling dekat dulu ya. Tetangga pertama lah ya. Betul. UGRIS itu memiliki 4 kampus, yaitu kampus 1 di Jalan Sidodadi itu, kemudian kampus 2, kampus 3, kampus 4. Jadi semua lingkungan di kampus-kampus itu kan kita prioritaskan, dan PKL-nya juga yang paling dekat dengan kampus kita gitu. Oke, Pak. Ini satu lagi, Pak. Ini kan konon kemarin tuh ada isu-isu kalau hewan yang mau dikorbankan itu harus bebas inilah, bebas itulah. Pak Sunan kemarin waktu membeli sapinya ini apa ini pertimbangannya dan syarat-syarat yang harus dipenuhi apa, Pak Sunan? Terutama sekali adalah karena kita sudah langganan ya. Oh iya. Sudah langganan dari tahun ke tahun ya, Pak ya. Betul, dengan penjual itu kita sudah percaya dan pokoknya kami minta dipastikan bahwa sapi yang sudah atau yang datang ke UGRIS itu adalah sapi yang betul-betul sehat. Terbaik lah ya. Betul sekali. Jadi sisi kesehatannya juga sudah diuji oleh penjual tadi. Oke. Nah, yang berkurban itu berapa jumlahnya itu? Dari data yang ada, data itu ada 40 sohibul kurban. 49 itu selain sohibul dari kurban lembaga ya. UGRIS sendiri. Iya. Ya. Jadi itu adalah terdiri dari yayasan, pengurus yayasan, kemudian dari rektorat, rektor dan wakil rektor, kemudian dari teman-teman dosen dan karyawan di Universitas PGRI Semarang. Tahun ini kayaknya sapi semua ya, Pak ya? Sapi semua. Sapi semua. Tuh, yang di rumah yang sukanya kambing, mohon maaf dulu. Ini tahun ini spesial, tahun ini UGRIS mau kurban sapi dulu. Ada 7 ya, Pak ya? 7 sapi. Ada 7 sapi. Tadi tuh saya lihat tuh di sana ada sapinya itu sapi Australia, Pak ya? Australia. Sapi Australia, sama ada 1 atau 2 itu yang sapi Jawa itu. Nah gini Pak, nanti ini kan saya sempat lihat-lihat tadi tim panitia itu ngumpulin pakai besek. Kenapa pakai besek, Pak, ini, Pak? Ini atau ada apa ini maksudnya? Boleh diceritain nggak? Betul sekali, Mas Wid. Jadi beberapa tahun yang lalu memang sudah kita mulai hal ini berdasarkan dari instruksi dari Wali Kota Semarang bahwa dalam rangka untuk menggiatkan ramah lingkungan tentunya. Betul. Maka dalam proses wadah dagingnya itu kalau bisa menggunakan besek karena peduli lingkungan juga ya, Pak ya. Ya, jadi itu lebih ramah lingkungan. Betul. Ya. Dan tentunya saya kira besek ini kan lebih antik. Nah, kalau teman-teman semua kepengen tahu bagaimana sih pembungkusan daging kurban kepada para penerima kurban, begini nih bungkusnya. Nah, jadi udah nggak pakai kresek-kresek hitam lagi. Selain ramah lingkungan, juga ini nanti bisa dipergunakan untuk yang lain lagi ya, Pak ya? Iya, betul. Terus sekaligus tadi katanya dari panitia nggak hanya ngasih hewan kurban, tapi juga ngasih hand sanitizer ke masyarakat. Bener nggak, Pak Sunan? Betul, Mas Fit. Jadi kami berusaha juga untuk memanfaatkan momen ini untuk mengedukasi masyarakat. Betul. Jadi kami memberikan hand soap, kemudian masker, tentunya antara lain ke panti asuhan, ya, para PKL juga, dengan maksud untuk mengedukasi mereka di situasi seperti ini harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Betul. Ya, jadi ada maksud lain lah. Bersama memberikan daging kurban untuk sebagai menyalurkan amanah para sohibul kurban, juga kami juga mengedukasi masyarakat. Betul. Saya lihat sendiri soalnya dari tadi pagi yang pakai jinos, dan nggak lupa juga seluruh sivitas akademik di sini, dosen, karyawan, semua itu sudah diwajibkan untuk vaksin 2 kali vaksin ya. Jadi memang protokol kesehatan di sini diterapkan secara ketat. Nah gini Pak Sunan, saya juga kadang-kadang pengen tahu nih, teman-teman saya tuh misalnya kadang-kadang yuk kepengen kurban yuk, belum pernah kurban nih. Misalnya ada teman-teman yang udah bekerja, udah bisa nyisihin uang, terus kepengen kurban. Nah, umur berapa sih sebenarnya seseorang itu boleh berkurban secara syariat Islam gitu misalnya? Baik, Mas Wid. Terkait dengan
ya tuntutan dari syariat Islam, maka sebagai seorang mukallaf ya, mukallaf artinya yaitu orang yang sudah balik dan juga memiliki akal yang sehat, itulah yang ditekankan oleh syariat untuk melaksanakan ibadah kurban. Tentunya ya bagi yang mampu ya. Bagi yang mampu ya. Ya. Tetapi bagaimana dengan anak kecil misalnya? Nah, misalnya ada orang tua ingin kurban tapi untuk anak kecil, maka tidak masalah. Tidak masalah. Tidak apa-apa. Ya, artinya di situ ada nilai edukasi untuk anak dan juga ada nilai sosial ya, kepedulian juga, karena tetap diniatkan untuk ibadah gitu ya. Tapi terkait dengan hukumnya, karena hukum dari udhiyah atau sembelih kurban itu kan sunnah muakkadah, bagi masing-masing orang yang sudah mampu. Sudah mampu ya. Tetapi bisa juga menjadi sunnah kifayah, yaitu bagi satu keluarga apabila tidak mampu, maka ketika ada satu anggota keluarga yang sudah mengeluarkan itu, maka itu sebenarnya juga sudah menggugurkan bagi anggota keluarga yang lain itu ya. Berarti misalnya kalau saya ini udah ada tambahan nih, ada rezeki lebih, itu umur berapa boleh? Masih kecil pun boleh berarti atau gimana? Yang kalau kecil maka sebelum terkena tuntutan hukum sebenarnya anak kecil di Islam itu kan yang terkena tuntutan hukum itu adalah namanya mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang sudah balik, ya sudah dewasa dan juga memiliki akal yang sehat. Artinya kalau anak-anak itu seperti sholat itu juga belum kewajiban. Bagaimana kalau ada anak-anak sholat? Ya tidak apa-apa. Gitu ya. Tetap sah, tidak apa-apa. Kemudian kalau ya orang gila juga misalnya, orang gila juga nggak ada kewajiban sholat. Kalau ada kewajiban siapa juga yang ngurusin. Itu ya Mas Fit ya. Terus berarti gini, itu kan berarti kalau sudah mampu itu hukumnya sunnah muakkad yang sudah mampu. Sunnah muakkadah itu artinya hukum kesunahan yang memang sangat ditekankan. Sangat ditekankan ya. Betul. Nah, saya kan sering lihat itu kalau sapi itu ada beberapa nama. Nah, berarti itu hukumnya itu kalau satu sapi itu maksimal berapa orang Pak? Boleh disebut Pak? Untuk maksimal maka untuk sapi dan juga unta maka maksimal adalah 7 orang. 7 orang maksimal ya? Jadi nggak boleh lebih dari 7 orang. Artinya kurang dari 7 boleh, tapi kalau lebih dari 7 tidak boleh. Sedangkan untuk kurban kambing maka itu satu kurban. Oh, berarti kalau kambing satu orang satu, tapi kalau sapi ya boleh 7. Boleh 7 ya? Ya maksimal. Bisa diatur nih berarti nabung dulu setahun gitu. Boleh Mas. Misalnya arisan bersama gitu ya Pak? Boleh ya Pak ya berarti ya? Itu artinya kan kembali kepada kemampuan. Nah, kemampuannya itu memang dia menggunakan iuran, ya menggunakan arisan dan sebagainya sebenarnya tidak masalah. Artinya memang kemampuannya melalui itu gitu ya. Kemampuan secara ekonomi ya artinya ya? Iya, dapat membelinya. Nah, kira-kira selain tadi akan disebut Pak Sunan unta sama kambing. Sapi, unta, sapi, kerbau, hewan lainnya gitu. Selain itu juga bisa. Kerbau boleh ya? Kerbau boleh, terus pokoknya hewan peliharaan. Hewan peliharaan ya. Umum, ya. Terus berapa ini biasanya umur yang boleh hewan kurban itu? Untuk unta itu minimal 5 tahun. Minimal. Ya, 5 tahun. Kemudian untuk sapi, ya, untuk sapi itu minimal 2 tahun. Jadi nanti masuk ke 3 tahun. Umur masuk ke 3 tahunnya. Untuk sapi dan juga kambing domba. Itu umur 2 tahun masuk ke 3. Oh, 2 tahun itu baru boleh. Berarti misalnya kalau kambing kecil itu belum boleh berarti ya? Iya, karena secara betul, syariat belum boleh ya? Belum memenuhi. Belum memenuhi ya syaratnya. Oke. Kemudian kalau kambing kacang ya, kalau kambing kacang itu yang kambing kacang gimana Mas? Kan ada macam-macam kambing, kambing domba, ada kambing Jawa lah, kacang. Oh iya. 1 tahun masuk 2 itu sudah boleh. Masuk 2 boleh ya. Oke. Nah, selanjutnya ini misalnya teman-teman di mahasiswa itu urunan ini misalnya. Urunan beli kambing. Itu gimana Pak? Kalau kambing itu? Misalnya kan BEM atau BEM fakultas itu urunan buat beli kambing, itu hukumnya gimana? Betul sekali Mas Wid. Sebenarnya di UGRIS itu juga sudah terbiasa sebenarnya. Artinya dari teman-teman mahasiswa itu mencoba untuk membuat
gerakan berkorban. Berkorban ya. Terus bagaimana posisinya? Ya tentunya ini dalam hal mengedukasi, memberikan pelajaran kepada teman-teman mahasiswa untuk menjadi terbiasa lah. Karena ya teman-teman mahasiswa kan belum mandiri, masih diberi uang oleh orang tua, ya maka kan belum terkena tuntutan itu. Jadi tapi berarti boleh ya Pak ya? Boleh ya? Boleh. Cuma, atas nama BEM fakultas begitu, BEM boleh ya? Ya, itu kan untuk belajar lah. Memupuk ya Pak ya? Ya, pembelajaran betul bagi mahasiswa. Oke, nah ini teman-teman kiranya sudah banyak sekali ilmu yang kita peroleh dari pembicaraan dengan Pak Sunan ini. Di belakang saya ini hampir selesai. Nah, tentu saya juga kepengen nanti siap-siap buat masak, mau dimasak rendang atau mau dibikin sate atau dibikin apa aja lah. Intinya saya dan Pak Sunan Bedowi berterima kasih. Saya juga mau terima kasih ke Pak Sunan nih. Sama-sama Mas. Udah saya culik untuk ngobrol sebentar kali ini. Sama-sama ya. Pokoknya Pak Sunan sehat-sehat. Oke, dan sebelum saya tutup nih, pesan kepada masyarakat terkait kurban apa? Pendek saja buat masyarakat. Yang pertama, kita harus bersama-sama untuk tetap menggelorakan ya kurban, apalagi di tengah situasi seperti ini. Makna kurban tidak hanya sekedar memberikan makan daging saja, tetapi mencoba untuk saling berbagi, sama-sama untuk merasakan penderitaan teman-teman kita yang terdampak dari COVID-19 ini. Itu ya Mas Wid ya. Dan juga yang terakhir bahwa UGRIS ya selalu berusaha, selalu berusaha untuk memberikan makna manfaat yang lebih sesuai dengan tagline dari Disnatalis kita pada tahun ini, Mas Wid, makin bermanfaat bagi masyarakat. Ya, terima kasih. Satu pesan penting, intinya tuh berbagi, nggak lebih kok. Kalau kita mau berbagi di masa pandemi ini, saya yakin semuanya bisa teratasi dan terasa jadi lebih ringan. Nah, buat penonton semua, sebagai penonton yang baik, bantu kami untuk bisa menghadirkan konten-konten yang bermutu. Jangan lupa cari di YouTube podcast Halo UGRIS dengan alamat YouTube UGRIS, dan jangan lupa kami juga punya web tvugris.ac.id. Kalian bisa kepo-kepoin di sana dan bisa cari tahu info terupdate yang ada di Universitas PGRI Semarang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.